Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bagus ya. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, dimohon teman-teman untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Nah, terima kasih Nabila. Ya, Pak. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah masuk semua. Bagus. Jadi sebelum Bapak memulai pembelajaran Bapak pada hari ini, ada yang ingat materi kita minggu lalu itu tentang apa? Pitagoras. Ya, Pak. Ya, Rani? Pitagoras, Pak. Ya, betul. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang Pitagoras. Ada yang ingat bagaimana cara kita? Oh, ada yang ingat apa isi dari teorema Pitagoras? Jumlah sisi-sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Baiklah, itu jawaban Nabila. Ada lagi, Putri? Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Oke. Nah, jadi jawaban dari teman-teman sudah Tadi jumlah benar. miring. Jadi luas ya, jadi bunyi teorema kita itu sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi lainnya. Nah, coba kalau misalkan sisi miringnya 5, kemudian alasnya 3, sisi yang lainnya 5 Pak. kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan 25 dikurang 9 dikurang 16. Apa 16 Jadi? 4? 4, Pak. bagus. Nah, itu salah satu sisi-sisi Pitagoras. Nah, hari ini kita akan belajar tentang trigonometri. Sebelumnya ada yang sudah baca-baca di rumah apa itu trigonometri? Pak, tidak ngerti ada sin-sinnya, Pak. Pengertian trigonometri apa? ilmu yang mempelajari tentang sisi dan sudut pada segitiga. Jadi, trigonometri itu ilmu yang mempelajari sudut-sudut pada segitiga. Nah, di sini Bapak sudah ada. Oh iya, tadi Nabila bilang kalau misalkan ada sin, cos, dan tan ya di Iya, Pak, trigonometri. tidak ngerti. Nah, jadi sin, cos, dan tan itu merupakan istilah kita untuk menyebut sudut dalam segitiga. Nah, di sini Bapak ada media pembelajaran, yaitu bentuknya apa ini, Rehan? Segitiga, siku-siku. Bagus. Jadi bentuknya segitiga siku-siku. Nah, misalkan Bapak gambarkan ya, segitiga siku-siku A, B, C. Nah, di sini ada sudut theta. Nah, jadi di dalam segitiga ini itu terdapat tiga istilah tadi, sin, cos, dan tan. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari sudut ini? Di ini kita sebut, misalkan kan sudutnya di sini, sudut theta. Ya. Di sini sudut AC atau di depan sudut B kita lambangkan dengan B kecil. Itu disebut sisi depan. Di sini kita sebut sisi samping. Di sini kita sebut sisi miring. Nah, sekarang Bapak tadi sudah menyebutkan sin, cos, dan tan. Nah, di sini ada cara agar kalian mudah mengingat bagaimana cara mencari sin, cos, dan tan. Jadi sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa. Nah, jadi cara mengingatnya itu gampang. Sin, demi, cos, sami, tan, desa.
Sehingga kita bisa dengan mudah mengerjakan soal bila ditanya berapa nilai dari cos theta atau sin theta atau tan theta. Nah, baiklah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Putri. Kenapa patokan kita itu segitiga siku-siku, Pak? Nah, jadi kita kan di sini kita bermainnya. Bentar. Bapak hapus ya. Ya, Pak. Nah, jadi sebenarnya di sini ada titik koordinat. Namanya titik koordinat kartesius. Ini x, ini titik 0,0. Nah, jadi kita itu ingin mencari sudut. Misalkan tadi Bapak ada segitiga siku-siku. Biar lebih mudah, kita ganti warna spidolnya. Segitiga siku-siku A, B, C. Nah, jadi di sini kita lihat patokan kita pada titik 0,0, yaitu bentuknya segitiga siku-siku dan tetanya di sini. Misalkan segitiganya, misalkan sudutnya menghadap ke sini. Hadap sini, ini theta 90 derajat. Nah, kan yang kita cari itu sudut ini. Nah, di sini kita buat garis bantu sehingga sudutnya pasti 90 derajat di sini. Mengerti, Putri? Ngerti, Pak. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Nah, Tidak, Pak. nah, baiklah. Untuk yang tadi segitiga siku-siku A, B, C itu, jadi kalau misalkan ditanya theta, misalkan di sini sudutnya A, B, B, C. Jadi kalau misalkan kita ditanya untuk sin theta, sama dengan Nabila, bisa bantu Bapak. Misalkan ditanya sin theta, nanti ya Putri. B per A. B per A. Apakah betul teman-teman sekalian? benar, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Nabila. Makasih, Pak. Nah, kemudian coba Putri, kalau tan theta B, B per C. per C. Betul ya Putri, tepuk tangan untuk Putri. Nah, jadi sudah mengerti ya sampai sini? Mengerti, Pak. Nah, sekarang Bapak ada soal. Misalkan Rehan berdiri jaraknya di depan Rehan itu dengan jarak berapa ya? Jaraknya 4 meter. 4 meter. Itu terdapat tiang bendera dengan tinggi 3 meter. 3 meter. Nah, berapa berapa sudut yang berapa sudut Rehan mendongak ke atas untuk melihat ujung dari tiang bendera? Baiklah, silahkan berapa dalam satuan tan. Dalam satuan cos. Silahkan dikerjakan secara individu. Bapak kasih waktu 2 menit. Putri mengerti soalnya? Coba
di otak-atik dulu ya. Nanti Bapak kesini lagi yang Pak tanya Putri. Bagaimana Rehan? Bentar lagi selesai, Pak. Oke. Baiklah, waktunya habis. Adakah yang ingin maju ke depan? Ya, silakan Rani. Jadi ini saya hapus ya Pak. Ya, ini. Nah, yang pertama langkah yang harus kita lakukan tuh cari dulu sisi miringnya dari yang diketahui. Kita anggap ini X. X sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. Jadi panjangnya tuh, panjang sisi miringnya sama dengan 5. Nah, Satuannya? satuannya ini ya Pak. Enggak, satuan panjang Oh, jaraknya Pak. meter Pak. Oke. Nah, Jangan jadi lupa untuk menulis satuan setiap mengerjakan Pak matematika ya. Nah, jadi yang ditanya dalam soal itu cos theta. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa rumus cos theta itu kan sami. Jadi sampingnya itu 4, miringnya 5. Oke. Bagaimana teman-teman sekalian? Jangan jawaban Rani. Sama, Pak. Sama. Apakah benar? Benar. Oke. Tepuk tangan untuk Rani. Nah, jadi seperti itulah cara kita menemukan cos dari theta atau sudut pandang Rehan untuk melihat ke ujung tiang bendera. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, Kak, bagus kalau tidak. Oke, selanjutnya silahkan kerjakan tugasnya. Oh ya, Nabila ingin tanyakan? Iya Pak. Selain untuk mengukur jarak pandang, bisa untuk apa lagi Pak? Apa ya? Misalkan kita ingin melihat tinggi suatu bangunan. Misalkan di sini ada hapus tadi. Hapus ya, sudah dicatat? Sudah Pak. Nah, misalkan di sini ada bangunan, terus kita lihatnya dari sini ada, nah kita tahu ada sudut, ada alat namanya klinometer. Jadi bentuknya itu kayak teropong. Kita lihat untuk melihat ujung dari ketinggian bangunan. Nah, jadi di situ kita bisa tahu sudutnya ini berapa. Nah, kita menggunakannya untuk mengukur ketinggian bangunan ini menggunakan ilmu yang sudah kita pelajari tadi. Itu salah satu kegunaannya. Oh. Oke, paham Pak, Nabila? Wah. Saya Ya, ingin ya. bertanya, apakah ini berlaku untuk segitiga siku-siku saja, Pak? Iya, sebab tadi kita di sini kan kita untuk mengukur bangunan. Dan Ya. bentuknya itu bentuknya segitiga siku-siku. Kemudian berdasarkan yang Bapak sudah dijelaskan dari pertanyaan Putri tadi, itu bentuknya dari koordinat kartesius berbentuk segitiga siku-siku. Ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak, Pak. Makasih Baiklah. Pak. Nah, jadi untuk memperkuat ilmu kalian dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, di sini Bapak sudah ada soal. Silakan. Ini Putri. Tolong. Nah, silakan kerjakan soal itu sebagai PR. Nanti dikumpul minggu depan. Untuk tugasnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau begitu minggu depan kita akan belajar tentang turunan-turunan dari sin, cos, dan tan yang sudah kita pelajarin hari ini. Kemudian itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum Bapak tutup, ada yang ingin bertanya? Cukup. Cukup. Baiklah, untuk hari ini Bapak rasa cukup. Terima kasih semuanya sudah memperhatikan.
Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.